Diskusi dimulai dengan pertanyaan seorang mahasiswa yang mempertanyakan mengapa DPR ngotot untuk mendukung undang-undang yang melemahkan KPK itu, sementara rakyat menolak. DPR itu perwakilan rakyat, tetapi kenapa suara rakyat tidak didengar? Kayaknya ada sesuatu nih, silakan, ada yang mau nanya? Ya, nama saya Divo Ali Perdana. Saya ingin bertanya kepada Bang Thomas, mengapa DPR itu Taufik Basari. Kenapa DPR itu tetap kekeh ibaratnya untuk melemahkan KPK itu, padahal dari hampir 100% rakyat Indonesia itu menolak. Sedangkan itu kan DPR itu kan perwakilan rakyat. Kenapa suara kami itu tidak didengar oleh DPR? Oke. Thank you, Divo. Menjawab itu, Taufik Basari mengatakan bahwa Jokowi tidak suka dengan korupsi karena baginya itu sangat merugikan negara. Sementara itu, untuk undang-undang KPK yang baru, ada pendapat pro dan kontra. Bagi Taufik, uji material dan formil di Mahkamah Konstitusi terkait UU KPK merupakan sebuah langkah yang tepat. Dan pada titik ini tinggal menunggu MK menilai mana pendapat yang benar. Silakan Bung Tobas dijawab. Ya, pertama Presiden Jokowi ini sangat geram dengan korupsi karena menimbulkan kerugian negara. Bagi Pak Jokowi itu kalau ada kerugian negara tentu akan membuat gerak yang susah bagi pemerintahan ini untuk lebih berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan undang-undang KPK yang baru, memang ada pro kontra ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ini melemahkan, ada yang mengatakan bahwa ini tidak, ada yang berpendapat bahwa tugas dan fungsi dari Dewan Pengawas ini kan sebenarnya supaya agar berjalan due process of law, agar berjalan fair trial, yang semestinya ketika ada upaya paksa seperti itu justru izinnya kepada pengadilan, ini justru diberikan kepada internal suatu privilege. Oke, terlepas dari dua pendapat dan pro kontra tersebut, menurut saya langkah yang sekarang ini berjalan di Mahkamah Konstitusi itu sudah tepat ya. Tinggal bagaimana nanti Mahkamah Konstitusi akan menilai mana pendapat yang benar. Karena bagaimanapun ketika diambil tindakan misalnya dari eksekutif mengeluarkan perpu misalnya, itu pun juga tidak memecahkan masalah ya, karena akan menimbulkan masalah-masalah yang baru, masalah hubungan antar institusi dan sebagainya. Tapi kalau tinggal kita lihat saja apakah benar undang-undang KPK ini ketika diimplementasikan akan melemahkan KPK. Nanti waktu akan mengujinya ya. Kalau misalnya ternyata KPK bisa terus berjalan ya, tidak ada pelemahan, ya berarti kan pendapat tersebut harus diluruskan. Menanggapi itu, Bung Rocky mengatakan bahwa memang baik diuji di MK. Namun itu adalah jalan hukum, jalan yang disediakan oleh undang-undang. Isu KPK itu sebuah isu panas yang mengakibatkan adanya demo. Bagi Bung Rocky, Presiden sejak awal tidak ingin memperkuat KPK. Dasar pendapat Rocky ini terletak pada keinginan rakyat yang tidak ingin undang-undang KPK itu diuji di MK, sementara Presiden membiarkan itu diuji. Tapi itu jalan hukum. Jalan yang disediakan oleh undang-undang. Anda mesti bedakan, isu KPK itu muncul sebagai isu yang amat panas sehingga ada demo tuh. Kan ada demo, maka Presiden mengumpulkan tokoh-tokoh. Waktu dikumpulkan, isu yang kita kenal adalah Presiden akan mengeluarkan perpu. Mempertimbangkan. Ngerti bahasanya. Saya, iya dengan sendirinya di dalam headline mesti dibilang mempertimbangkan. Tapi kehadiran orang-orang itu mengindikasikan akan dikeluarkan perpu. Itu problemnya ya. Akhirnya Presiden cari akal. Ini saya bikin gambaran logikanya itu. Majuin dulu ke MK. Mahkamah Konstitusi itu. Ini di freeze dulu nih. Coba kita lihat apa kegelisahan publik sambil menunggu itu. Artinya Presiden memang dari awal tidak ingin memperkuat KPK. Lalu argumen Presiden beserta juru bicaranya kan lagi diuji di Mahkamah Konstitusi. Loh, publik tidak ingin diuji di Mahkamah Konstitusi. Keseriusan isu itu, kedaruratan isu itu diminta di depan Presiden, ucapkan sesuatu Presiden. Kan mahasiswa nggak demo supaya bawa itu ke Mahkamah Konstitusi kan. Mahasiswa minta apa pendapat Presiden terhadap itu. Presiden bilang. Mendengar itu, Basuki menegaskan bahwa ada dua ujian, yaitu salah satunya diuji secara hukum, yang notabene ada di Mahkamah Konstitusi, sedangkan uji publik bisa dilakukan secara empirik untuk sambil melihat berjalannya KPK. Kalau memang realita yang terjadi tidak sejalan, maka akan dilakukan evaluasi terhadap pemberlakuan undang-undang KPK tersebut.
Ada dua ujian Thanks. sebenarnya. Iya. Betul, uji secara hukum ada di Mahkamah Konstitusi. Ya nggak ada Tapi urusan dengan uji hukum, ini Ya, isu sekarang publik tentang. Nah, sekarang uji publiknya bisa dilakukan dengan uji empirik. Ya, Nggak ada dengan- uji empirik di situ. Uji empiriknya, tunggu dulu. Uji empiriknya adalah bagaimana ketika undang-undang ini sudah disahkan dan kemudian berjalan, Nggak ada soal dijalankan oleh KPK. itu nanti, apakah Tobas. apakah benar bahwa itu melemahkan KPK sehingga KPK tidak bisa berjalan? Seandainya misalnya hari ini KPK tidak bisa bergerak, Oke. maka Ngerti, oke berarti ada ini masalah ya. di undang-undang KPK-nya. Tapi kan sekarang KPK masih bisa bergerak. Ini gua- Dia masih bisa menetapkan tersangka. Mendengar itu, Rocky menegaskan bahwa masyarakat menanti keseriusan Presiden untuk memberantas korupsi. Publik tidak ingin keseriusan KPK memberantas korupsi itu diuji. Bung Rocky menyatakan bahwa jika melihat hasil dulu, baru diuji, itu sudah tidak ada gunanya. Lebih lanjut, Bung Rocky mengatakan bahwa koruptor itu adalah musuh publik yang memiliki surplus kekuasaan untuk mencuri. Sehingga pada titik ini, Presiden perlu diuji untuk melihat apakah Presiden berkomitmen untuk memperkuat KPK. Tanggapi, silakan. Gini, Saudara Tobas ya, publik, civil society, akademisi, intelektual, mahasiswa tidak ingin menguji keseriusan MK untuk memberantas korupsi. Yang ingin diuji keseriusan Presiden. Jadi itu kasus belinya itu. Dengan bentuk Ya dalam public bentuk minta address, perpu. Perpu. Justru karena itu darurat minta perpu. Kalau biasa-biasa aja memang semuanya MK. Jadi Tobas ini berpikir, ya nanti kita lihat hasilnya belakangan. Loh pada waktu itu bubur yang disodorkan itu bubur panas. Bukan bubur yang udah dingin yang mesti diuji itu. Jadi nggak ada gunanya. Itu kemudian orang hubungkan dengan berapa hari lalu Presiden kasih grasi pada koruptor yang udah dihukum. Ya, betul kan? Lalu orang bertanya, di mana keseriusannya kalau dikasih grasi? Lalu akan ada apa public opinion itu karena dia sakit segala macam. Sakit ya dirawat aja bawa rumah sakit. Karena koruptor itu dari awal adalah public enemy, musuh publik. Lain kalau dia maling biasa itu. Maling biasa dia berhitung bahwa dia bisa gagal untuk mencuri. Oke. Koruptor dia berhitung dia tidak mungkin gagal untuk mencuri karena dia kelebihan kekuasaan. Karena itu mau diuji apakah Presiden komit untuk memperkuat KPK agar supaya power dari koruptor itu dilemahkan. Itu. Hasil ujiannya? Basuki ujiannya kasih tidak grasi. tinggal diam mendengar itu. Yes. Basuki Oke, tetap pada Bung Tobas. pendiriannya Ya, untuk Presiden melihat dihadapkan hasil pada uji posisi lewat ada dua dua pendapat, jalur tersebut, ya. baik lewat jalur Pendapat hukum yang maupun semuanya lewat jalur empirik. bisa Bagi Basuki, diputuskan tindakan kalau sudah dapat bisa diuji. terjadi setelah Saya melihat katakan hasil ujiannya uji itu jalur tadi, hukum dan ujian empirik hukum ini. ada jalurnya. Bung Tobas. Ya, Presiden dihadapkan pada posisi ada dua pendapat, ya. Pendapat yang semuanya bisa diputuskan kalau sudah bisa diuji. Tadi saya katakan ujiannya ya dua itu tadi, ujian hukum ada jalurnya, ujian empirik ya melalui pelaksanaan undang-undang KPK ini dilihat apakah mana yang benar dari dua pendapat ini. Jadi posisi untuk menentukan dua pendapat ini yang ingin dipertimbangkan oleh Presiden untuk melihat apa yang harus dilakukan setelah ini berjalan ya terkait dengan empiriknya atau setelah ini diuji secara hukum. Sekarang saya beri Mendengar itu, Bung Rocky menegaskan bahwa ketika Presiden tidak menunjukkan tanda akan dikeluarkannya Perpu, maka akan ada yang ditipu. Rocky menganalogikan Sisyphus ditipu oleh Pinocchio kelas. Apa pendapatmu tentang problem ini? Tulis di kolom komentar ya. Saya beritahu Tidak tuh, masalah. di belakang layar itu tuh, begitu Presiden tidak menunjukkan tanda-tanda menunjukkan Perpu, Gunawan Muhammad menulis catatan pinggir, Sisyphus. Artinya dia berkeluh kesah bahwa yang dia udah lakukan itu sia-sia, batunya ke bawah lagi itu. Padahal dia salah satu tokoh yang merancang ide untuk Perpu itu. Oke. Jadi apa yang terjadi itu? Sisyphus ditipu Pinocchio.